Film dibuka dengan sebuah eksekusi mati yang dilakukan oleh sekelompok anggota Yakuza untuk membunuh salah satu anggota mereka. Nah, anggota yang dieksekusi modar bernama Ken Katagiri. Dia merupakan alumni dari sekolah Suzuran yang kini menjadi seorang Yakuza. Kemudian terjadi throwback beberapa minggu sebelum kejadian tersebut. Kita akan diperlihatkan sebuah sekolah yang isinya anak badung, bebal, berandal, dan juga sumbu pendek tentunya. Sekolah ini bernama Suzuran. Ya, sekolahnya ini adalah sekolahnya si Ken Katagiri yang tadi dieksekusi modar. Di lantai paling atas kita diperlihatkan tokoh utama kita yang merupakan murid baru bernama Takiya Genji yang merupakan anak dari seorang Yakuza bernama Takiya Hideo. Faktanya, si Genji ini berniat untuk melengsarkan Serizawa di puncak atas Suzuran. Walaupun dia sebenarnya bukan pemimpin Suzuran ya. Plus, sebenarnya ada satu orang lagi yang harus dikalahkan Serizawa. Namun orang tersebut berada di luar level puncak Suzuran. Ambisi Genji ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menaklukkan Suzuran karena itu tantangan dari ayahnya sendiri yang sekarang jadi Yakuza. Di sisi lain, Suzuran sedang mengadakan sebuah acara di mana para murid berkumpul di satu tempat. Kayak penerimaan murid baru gitulah ya. Di sana salah satu murid menyampaikan bahwa mereka ya harusnya menjadi orang yang lebih baik lagi setelah lulus dari Suzuran. Namun yang terjadi adalah kita pun diperlihatkan trio Ebisuka yang beranggotakan Sugihara, Kirishima, dan juga Honjo. Trio ini bakal berada di faksi Harumichi Family. Acara tersebut pun jadi kacau karena semua murid memang berambisi untuk berada di puncak Suzuran. Mau yang baru masuk atau yang kelas 2 ataupun yang kelas 3, pasti tujuannya sama. Sedangkan pada adegan ini sepertinya isinya adalah anak baru semua ya, atau freshman. Tak lama dari itu, salah satu petinggi sekolah Suzuran memberitahu bahwa Suzuran kedatangan kelompok Yakuza. Kelompok itu dipimpin oleh Ken Katagiri yang kita lihat di awal film tadi. Sekelompok Yakuza ini mencari seorang pria bernama Serizawa yang kini memang berada di level rooftop Suzuran. Namun orangnya lagi nggak ada di sekolah. Si Ken Katagiri pun pergi ke warung Madura sebentar buat beli juara ketengan. Apesnya, anak buah Ken Katagiri ini malah ketemunya sama si Genji anjing. Apes pisan. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok pemimpin fraksi rooftop untuk saat ini yang bernama Serizawa. Ia ternyata sedang menunggu temannya yang baru saja medical check up. Temannya itu bernama Tokyo. Nah, for your information, Tokyo ini merupakan sahabat dekatnya Genji dulu waktu di SMP. Nah, sosok Tokyo sendiri kayak semacam wakilnya gitu cuy di faksinya Serizawa ini. Namanya ya Serizawa Army. Nah, Serizawa ini pun meminta Tokyo untuk pulang jalan aja sedangkan dia naik motornya Tokyo. Padahal sebenarnya Serizawa ini nggak bisa naik motor cuy. Singkat cerita, Genji dan Serizawa pun akhirnya bertemu. Genji habis menghajar semua pasukan Yakuza yang baru datang ke Suzuran, sedangkan Serizawa harus berurusan dengan kepolisian. Adegan berlanjut pada Genji yang sedang berada di sebuah bar. Genji didekati seorang wanita bernama Ruka. Ia bertanya perihal awal mula mengapa Genji pindah ke Suzuran. Namun Genji tidak menjawab apapun. Sepulang dari bar, Genji menemui ayahnya yang merupakan bos Yakuza. Faktanya, Genji melakukan ini semua karena ia akan membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa menjadi raja Suzuran sekaligus menggantikan ayahnya di organisasi Yakuza itu. Keesokan harinya, Serizawa dan teman-temannya sedang bermain di rooftop, namun tiba-tiba memang kurang ajar anjing si Genji ini. Aing gak kalau gitu naik darah anjir. Namun si Serizawa dan Tokaji ini ditahan oleh Tokyo yang merupakan teman SMP-nya si Genji kan. Tiba-tiba Mikami Kyodai datang untuk melawan Serizawa sama seperti para murid sumbu pendek yang lainnya.
Semua orang yang masuk Suzuran pasti mengincar tahta tertinggi. Tokyo pun bilang kalau Genji mau lawan Serizawa, coba buktiin dulu dong untuk menang lawan salah satu murid dengan nama julukan Rindaman. Mikami bersaudara pun tanpa waktu yang cukup lama bisa dikalahkan dengan mudah oleh Serizawa. Di sisi lain, Genji bertanya ke murid Suzuran kelas 2, siapa sosok Rindaman itu. Namun tanpa waktu lama, Genji pun akhirnya bertemu dengan sosok Rindaman. Badannya tinggi besar mirip seperti Lao di masa sekarang. Bedanya Rindaman ini benar-benar lone wolf atau orang yang suka menyendiri. Dia tidak tertarik memimpin ataupun dipimpin. Tak lama dari itu, Shiken Katagiri ini datang nih menghampiri Genji karena dia mengira kalau Genji adalah Serizawa. Ia pun ngobrol panjang dengan Genji di bar langganannya si Genji. Ia bilang kalau dia itu dulu hampir kuasain Suzuran juga. Jelas di sini Genji menganggap bahwa si Ken ini sangat mengerti gitu ya soal Suzuran. Maka dari itu, Genji sangat memohon bantuan Ken untuk menaklukkan Suzuran. Langkah pertama yang harus Genji lakukan adalah dengan membuat sebuah fraksi. Tujuannya agar Genji gak sendirian untuk manjat sampai rooftop karena mustahil juga dia nyolo Suzuran. Kroconya aja OP banget. Target pertama adalah Chuta. Setelah itu, Ken kembali ditekan oleh bosnya yang ternyata musuh besar bokapnya Genji. Sore harinya, Tokyo menceritakan tentang Genji. Namun, Serizawa mengecam bahwa siapapun yang ingin melengsarkan dia, akhirannya bakalan terus gagal. Serizawa juga khawatir dengan kondisi dari Tokyo di sini. Malam harinya, Chuta diajak ketemu sama Ken buat ngejelasin perihal sekolah Suzuran. Pertama ada Bando Hideto dari The Armament yang merupakan anak pindahan. Terus ada kelas 1 yaitu Trio Ebisuka. Sedangkan Rindaman berada di luar level puncak Suzuran ya karena saking kuatnya dia jadi dia nggak pernah sekalipun kalah bahkan oleh Serizawa sekalipun. Dia tidak berfraksi dan hanya sendirian atau disebut Lone Wolf. Nama aslinya sebenarnya adalah Megumi Hayashida. Julukan ala Suzurannya itu ya adalah Rindaman. Kemudian ada Serizawa yang merupakan orang yang hampir menguasai Suzuran karena kekuasaan dia sekarang sudah sangat besar sekali. Fraksi Serizawa terdiri dari Tokaji, sang ahli strategi, Soji sebagai ahli bela diri judo, kemudian ada orang yang paling dekat dengan Serizawa, dia adalah Tokyo. Terakhir ada Mikami Kyouda yang kemungkinan besarnya baru bergabung ya. Di sisi lain, ada Makise yang tidak pernah menyerah untuk kalahkan Serizawa. Nah, Genji ini harus membentuk fraksi dengan mengumpulkan semua orang yang pernah berkonfrontasi dengan Serizawa karena mereka jelas terlalu kuat jika dihadapi sorangan. Genji, Chuta, dan Ken membuat planning dengan membujuk si Makise dengan kelemahannya yaitu dikasih cici-cici. Genji pun menemui Makise dengan kesepakatan jika Makise dapat cici dari Mangga 2 gitu ya. Maka anak buahnya si Makise bakal ngikutin Genji. Malam harinya mereka beraksi dengan menjebak si Ruka, wanita yang bertemu dengan Genji di bar. Ini the best scene komedi sih anjing. Sampai tahun ini cuy masih lucu kalau lu tonton. Makanya gue berekspektasi tinggi banget ke Binzo nanti. Biar dia yang sering ngelawak aja gitu. Lawak tuh bukan berarti dia ngebadut doang terus lemah gitu cuy. Justru karena dia lawak tapi aslinya OP itu jadi ikonik cuy. Justru jadi makin terkenal gue yakin. Jadi ikonnya gitu justru. Singkat cerita rencana mereka gagal karena Ruka sadar kalau mereka tuh dijebak gitu ya. Genji pun mulai frustasi karena rencana bodoh ini cuman buang waktu doang. Namun si Ken punya alternatif lain dengan membawa Makise ke pijit plus-plus sih anjing. Kenapa nggak plan pertamanya ini? Namun belum juga jalan gitu ke tempatnya, Makise ternyata
Saat berpamitan, Genji diberitahu